ya, volumenya sudah. Pol. Ibu. Ya. Oke, baik. Maaf, kita menunggu sambil saya upload untuk tugas. Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu temannya.
Kita nanti pilihan hari ini. Ini kalau mesti tampil. Oke. Baik, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Share untuk saya jelaskan ya beberapa, nanti bisa dibaca sendiri karena ini saya kurang fit ya, rada meriang. Tidak apa-apa, ini saya jelaskan yang nanti terkait dengan tugas yang kan ya. Ini sudah saya upload di Kulino. Ini sudah masuk di Kulino ya, sudah masuk di Kulino. Bisa dicek di pertemuan 4 itu ada apa ini, assignment ya. Ada assignment, ada penugasan, itu ada tugas kelompok. Jadi nanti dikerjakannya secara berkelompok. Ya, ini sambil menunggu nanti temennya semuanya bergabung. Jelaskan tugasnya jelas ya, nggak bertanya. Sudah 28, masih ada 11 ya yang belum bergabung. Itulah, saya jelaskan untuk materinya dulu yang terkait dengan tugas minggu ini ya. Ini requirement engineering dan software evolusi. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dideskripsikan gitu ya dalam aktivitas pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada penjelasannya. Requirement engineering adalah tindakan rekayasa perangkat lunak utama yang dimulai selama aktivitas komunikasi dan berlanjut ke aktivitas pemodelan. Jadi kalau kita masih ingat, Anda masih ingat ya di materi kemarin, kerangka kerja aktivitasnya yang dimulai dari komunikasi, ya, kemudian ke planning, kemudian di modeling, sampai ke deployment. Nah, requirement engineering ini tindakan rekayasa perangkat lunak yang utama dimulai selama aktivitas komunikasi. Jadi dia di awal itu sudah dilakukan ya. Requirement engineering harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, proyek, produk, dan orang yang melakukan pekerjaan. Jadi disesuaikan dengan proses apa saja nanti yang akan dikerjakan, begitu ya. Nanti harus sesuai dengan apa yang kebutuhan itu ditemukan dalam proses komunikasi bersama antara Anda engineer dengan pengguna atau kliennya. Nah, kenapa requirement engineering? Karena ini nanti diharapkan dapat membantu software engineer-nya ya. Jadi harapannya dengan adanya tindakan-tindakan untuk mencari kebutuhan-kebutuhan di dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak ini diharapkan nanti dapat membantu software engineer itu lebih memahami masalah yang akan mereka pecahkan. Ya, seperti kita ketahui bahwa di awal itu ada komunikasi ini Anda berusaha memahami apa yang pengguna itu hadapi ya, apa yang pengguna itu harapkan dari apa yang akan Anda kerjakan. Jadi salah satu prinsip dalam
pengembangan perangkat lunak itu Anda tidak mengecewakan ekspektasi dari kliennya. Ya, dengan berkomunikasi dengan Anda nanti memperoleh banyak persyaratan atau kebutuhan dari penggunanya, diharapkan Anda benar-benar bisa memahami masalah, ya. Kemudian dengan requirement engineering ini menghasilkan pemahaman tertulis untuk masalah pelanggannya. Jadi setelah berkomunikasi ada dokumentasi ya, ada yang dihasilkan. Nah, dari situ ada pemahaman-pemahaman yang dituliskan sehingga antara Anda sebagai developer dengan nanti kliennya itu bisa melihat ya apa hasil yang sudah didapatkan dari aktivitas komunikasi ya, aktivitas Anda berkolaborasi untuk mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, ini ada penjelasan mengenai requirement-nya ya. Jadi kebutuhan ini dapat berkisar dari pernyataan abstrak tingkat tinggi ya, dari layanan dan kendala sistem. Nah, abstrak tingkat tinggi ini dari si penggunanya ya. Jadi dia memiliki persyaratan-persyaratan terkait dengan layanan dan nanti ada kendala sistem dan seterusnya. Jadi nanti di situ dari pengguna merupakan pernyataan abstrak tingkat tinggi ya terkait dengan layanan dan kendala sistem untuk spesifikasi fungsional matematika rinci. Nah, nanti secara lebih detail fungsionalnya itu di sistem ini terkait dengan matematika rinci gitu ya. Jadi semuanya kalau Anda perhatikan memang di sistem ini kan isinya matematika ya. Jadi logika, analisis itu matematika. Ya, jadi dari penjelasan Ian Sommerville ya kaitannya dengan requirement ini seperti itu. Abstrak tingkat tinggi nanti untuk spesifikasi fungsional matematika rinci. Nah, requirement ini ya kaitannya dengan requirement ini kita tidak bisa dihindari karena merupakan persyaratan dalam melayani fungsi ganda. Baik itu dia fungsi untuk menjadi dasar tawaran ya untuk kontrak maupun menjadi dasar untuk kontraknya itu sendiri. Jadi kaitannya dengan kontrak itu kita harus terbuka ya untuk interpretasinya bagaimana nanti gambaran sistemnya ya. Kemudian karena ini menjadi dasar untuk kontrak itu sendiri maka harus didefinisikan secara lebih rinci ya, jadi disitulah yang disebut dengan kebutuhan. Nah, ini macam-macam kebutuhannya. Jadi ada user requirement-nya dan ada sistem. Jadi ada kebutuhan di pengguna dan ada kebutuhan di sistem. Kebutuhan pengguna merupakan pernyataan dalam bahasa natural dengan diagram dari layanan sistem yang diberikan dan kendala operasinya. Ya, jadi bisa berupa bahasa natural, natural language, yang nanti bisa juga digambarkan dalam bentuk diagram yang sederhana yang dibuat untuk pelanggan. Jadi kalaupun digambarkan diagram ini tidak perlu serumit ketika Anda menggambarkan model sistemnya nanti akan seperti apa proses pengembangannya gitu ya. Jadi ketika di kebutuhan user ini dia masih sangat sederhana diagramnya karena dibuat untuk pelanggan. Mungkin akan sedikit berbeda dengan ketika Anda menggambarkan model proses ya. Model proses karena ini kebutuhan sistem, nanti yang membaca adalah Anda developernya ya atau disebut engineer-nya. Jadi di situ memang butuh penjelasan yang lebih rinci. Ya, di sini sebuah dokumen terstruktur yang menetapkan deskripsi rinci dari fungsi sistem, layanan, dan kendala operasional. Jadi sudah deskripsinya sudah rinci.
mendefinisikan apa yang harus dilaksanakan sehingga dapat menjadi bagian dari kontrak antara klien dan kontraktornya atau dengan developernya, gitu ya. Apa yang harus dilakukan, nanti kira-kira hasilnya bisa ditunjukkan kira-kira akan seperti apa ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini perbedaannya dan sistem requirement ya. Jadi dengan pembanding 3 hal ini, ya, kedetailan informasi, target pengguna, bentuk informasi, maka ada sedikit perbedaan antara kebutuhan pengguna dengan kebutuhan sistemnya. Dari sisi kedetailan informasi, kebutuhan pengguna itu biasanya tidak terlalu detail, ya. Beda dengan sistem. Sistem ini butuh informasi yang lebih detail. Kemudian dari target pengguna, untuk kebutuhan pengguna, ini nanti targetnya adalah penggunanya ya, pengguna sistem yang tidak mempunyai pengetahuan teknik yang detail. Ya, karena ini ya terkait dengan yang satunya tadi, karena tidak memiliki pengetahuan teknik yang detail, maka informasi yang ditampilkan pun tidak perlu terlalu detail, dengan bahasa yang natural atau dengan diagram yang sederhana tentang layanan sistemnya. Kalau Anda membuat terlalu detail, nanti malah bingung penggunanya. Ya, pengguna ini perlunya dia tahu sistem itu nanti bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, beda dengan di kebutuhan sistem, karena nanti di kebutuhan sistem itu yang membaca developernya, ya, atau nanti yang membaca itu Anda, maka di situ perlu lebih detail. Bentuk informasinya pun sudah model-model sistem yang lebih detail. Yaitu beberapa perbedaannya. Contohnya seperti ini. Jadi ini contoh kebutuhan pengguna. Sistem bisa melakukan operasi dasar pengolahan data buku yang ada di perpustakaan. Ya, jadi masih abstrak tingkat tinggi ya, masih dia apa saja kalau operasi dasar pengolahan data buku di perpustakaan itu apa saja. Ini tidak didetailkan seperti apa. Yang penting pengguna ini sudah tahu, oh ya, bisa mengolah data buku di perpustakaan. Nah, beda ketika Anda masuk di kebutuhan sistem ya. Ketika di kebutuhan sistem ini harus dijelaskan lebih rinci. Operasi dasar pengolahan buku di perpustakaan itu biasanya yang terjadi apa saja. Misalnya di sini nanti sistem bisa melayani proses penambahan data buku yang diinput oleh pengguna. Ya, sistem bisa melayani pengeditan data buku yang sudah tersimpan dalam basis data. Misalnya ada yang salah tahunnya, ada yang salah penulisan pengarangnya. Nah, pengguna ini nanti bisa melakukan pengeditan melalui sistem. Kemudian sistem bisa melayani penghapusan data buku. Ya, mungkin ada buku yang dipinjam kemudian hilang, atau ada buku yang sudah rusak, yang sudah tidak dipinjamkan lagi, ditarik dari perpustakaan dan seterusnya. Jadi di sini sistem lebih jelas ya, proses apa saja yang bisa dikerjakan. Proses apa saja nanti yang dapat membantu tugas-tugas dari pengguna. Kalau pengguna ini taunya saya bisa dapat sistem yang nanti bisa semua ini bisa diolah dengan baik gitu ya, terkait dengan perpustakaan. Itu kalau di user cukup sederhana seperti itu, tapi kalau Anda sudah masuk sistem harusnya sudah lebih rinci. Nah, ini ya, user requirement harus menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di dalam kebutuhan-kebutuhan penggunanya ini ada yang disebut dengan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Ya, ini harus bisa digambarkan sehingga nanti bisa dimengerti oleh pengguna sistem yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang rinci. Jadi dengan informasi yang sederhana bisa menyampaikan apa saja kebutuhan yang ada gitu ya. User requirement didefinisikan menggunakan bahasa natural
atau bisa dengan tabel atau dengan diagram sehingga dapat dimengerti oleh semua pengguna. Ya. Walaupun ketika menggunakan bahasa alami ya, natural language, itu ada beberapa kendalanya. Ini nanti mungkin bisa Anda baca ya untuk kendala-kendala ini seperti apa. Biasanya kaitannya kalau ini ya dengan manusianya ya, bagaimana menuliskan dan seterusnya. Baik, kemudian ini sistem requirement-nya atau kebutuhan sistem. Ini spesifikasi yang lebih detail dari fungsi sistem, layanan, dan kendala dari user requirement. Ya, jelas ya. Jadi kebutuhan pengguna itu dispesifikasikan lebih detail dari fungsi sistemnya. Dimaksudkan untuk menjadi dasar untuk merancang sistem. Dapat dimasukkan ke dalam sistem kontrak tadi ya, bisa dimasukkan ke dalam sistem kontrak. Misalnya rancangannya nanti akan seperti apa dan sebagainya, itu didefinisikan juga di dalam sistem kontrak. Persyaratan sistem dapat didefinisikan atau digambarkan menggunakan model sistem. Ya, kalau Anda mungkin bisa digambarkan dengan waterfall atau digambarkan dengan spiral gitu ya, bisa digambarkan. Ini kaitannya dengan kebutuhan sistem ya, ada juga kebutuhan fungsional dan non fungsional. Fungsional ini pernyataan mengenai layanan sistem yang harus disediakan, ya, bagaimana sistem itu harus bereaksi terhadap input dari penggunanya dan bagaimana sistem ini harus berperilaku dalam situasi tertentu. Jadi fungsi-fungsinya ini dalam pelayanannya, reaksinya tadi misalnya user punya fungsi menginput, ya, ketika diinput dia akan tersimpan, kemudian ada fungsi save misalnya ya, dan seterusnya. Jadi dijelaskan lebih rinci layanannya apa saja yang disediakan. Kemudian kebutuhan yang non fungsional, ya, ini misalnya terkait dengan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem, ya. Ini tapi tidak terkait dengan fungsionalitas sistemnya, ya. Misalnya terkait dengan kendala waktu. Nah, ketika tadi si pengguna atau usernya ini menginput seberapa kecepatannya, kemudian misalnya ada kendala ketika disimpan, ya. Nah, kendala-kendala itu misalnya waktu prosesnya ketika diklik save itu berapa detik ya, sepersekian second misalnya, atau bahkan lebih dari satu menit. Nah, itu terkait dengan kebutuhan non fungsional. Ya, jadi di situ ada kendala-kendala, ya, itu masuknya di non-functional requirement. Kemudian ada domain requirement, persyaratan yang berasal dari domain aplikasi dari sistem dan yang mencerminkan karakteristik domain tersebut. Jadi kebutuhan domain ini bisa muncul ketika ada kebutuhan yang lain, misalnya tadi pengembalian buku gitu ya. Dari anggota bisa menyimpan meminjam ya. Anggota itu meminjam dari perpustakaan. Tadi fungsinya hanya ada meminjam, mengembalikan. Kemudian muncul lagi ternyata tidak sesuai persyaratannya gitu ya. Anda harusnya meminjam itu maksimal 7 hari. Ketika meminjam lebih dari 7 hari, maka apa yang akan terjadi misalnya seperti itu. Jadi ada tambahan-tambahan persyaratan yang muncul dari fungsionalitas yang sudah ada. Nih, functional requirement ini menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistemnya. Sistem ini melayani apa saja, fungsi-fungsi yang ada di dalamnya apa. Misalnya tadi ada meminjam, mengembalikan, mengedit data buku, mengedit data anggota, menambah anggota baru, menambah buku baru. Terus apalagi kalau di perpus menghapus data buku,
menghapus data anggota misalnya ya, dan seterusnya. Tergantung pada jenis perangkat lunak apa yang pengguna harapkan dan jenis sistem di mana perangkat lunak ini digunakan. Ya, tergantung dari perangkat lunaknya. Kebutuhan fungsional pengguna mungkin pernyataan tingkat tinggi dari apa yang harus dilakukan sistem. Tadi ya, kebutuhan pengguna ini pernyataan tingkat tinggi yang masih abstrak yang harus dilakukan. Tetapi di situ ada kebutuhan fungsional sistem yang nanti di dalamnya akan membuat rinciannya lebih detail dari layanan sistem apa yang akan diberikan. Ya, itu kebutuhan fungsional. Kemudian ini yang non fungsional. Ini ada beberapa contohnya. Ada produk requirement yang terkait dengan produk. Misalnya antarmuka untuk Siadin itu harus diimplementasikan sebagai HTML sederhana tanpa frame atau Java Applet ya. Ini bisa diberikan sebagai syarat untuk non fungsional. Kemudian organisasional requirement ya, proses pembangunan sistem dan pengiriman dokumen harus mengacu pada proses dan pengiriman yang didefinisikan dalam sebuah dokumen apa dan seterusnya. Ya, ini masuk dalam kebutuhan non fungsional. Kemudian external requirement-nya, sistem tidak akan mengungkapkan informasi pribadi apapun tentang pelanggan ya selain dari nama dan nomor referensi mereka kepada operator sistem. Jadi apa yang disampaikan dari informasi itu adalah yang dari si pelanggan ini memang bersedia untuk ditampilkan gitu ya, apa yang sudah diberikan ke sistem. Ini contoh non fungsional requirement. Kemudian misalnya lagi terkait dengan properti yang lain ya, misalnya kecepatan, ukuran. Nah, ini ada pengukurannya. Ini terkait juga dengan kebutuhan non fungsional. Jadi misalnya kecepatan bisa diukur dari pemrosesan transaksinya berapa lama, ya dan seterusnya. Kemudian requirement interaction, ini konflik antara kebutuhan non fungsional yang berbeda, yang umum dalam sistem yang kompleks. Ini misalnya sistem pesawat ruang angkasa, ya sistem yang besar. Bagaimana untuk meminimalkan berat? Jumlah chip yang terpisah dalam sistem harus diminimalkan. Untuk meminimalkan konsumsi daya, chip daya yang rendah harus digunakan. Namun, ya, dengan menggunakan chip daya rendah mungkin berarti bahwa lebih banyak chip yang telah digunakan. Ya. Maka mana yang merupakan kebutuhan yang paling penting? Ya, jadi kalau jumlah chipnya ini banyak, maka dia akan berat. Tapi kalau sedikit, nanti terkait dengan daya yang rendah. Misalnya ini contoh pada sistem pesawat ruang angkasa, gitu ya. Ini ada di bukunya Ian Somerville. Nanti Anda bisa membaca lebih lengkap ceritanya bagaimana, gitu ya. Jadi ini konflik antara kebutuhan. Di satu sisi perlu, tapi di sisi lain itu mengakibatkan yang lain mengurangi dayanya ya. Oke, ini domain tadi sudah. Nah, ini kebutuhan ya itu harusnya komplit dan konsisten. Jadi pada prinsipnya kebutuhan ini lengkap dan konsisten. Lengkap ini termasuk deskripsi dari semua fasilitas yang disyaratkan sudah ada ya, syarat-syarat yang diinginkan di dalamnya ada. Konsisten ini tidak ada konflik ya. Jadi tidak seperti tadi di satu sisi kok ada membutuhkan ini, di sisi lain kok harus begini dan seterusnya ya, ada konflik. Nah, di situ akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang konsisten. Walaupun pada kenyataannya ya mustahil ya menghasilkan dokumen yang lengkap dan persyaratan yang konsisten. Karena sistem ini biasanya akan ada perbaikan dan perbaikan secara
terus-menerus ya dalam proses pengembangannya. Ya, itu kebutuhan. Kemudian ini guideline-nya untuk mengurangi misalnya Anda bisa lebih memperhatikan. Yang pertama ada format standarnya. Ya, format standarnya sehingga nanti bisa lebih lengkap isinya. Kemudian bahasa yang digunakan. Ya. Misalnya di situ Anda bisa menggunakan kata wajib untuk persyaratan yang memang harus ada gitu ya. Harus ada tapi Anda menggunakan kata wajib gitu ya untuk persyaratan yang wajib. Nah, Anda bisa menggunakan kata yang untuk kebutuhan yang diinginkan itu menggunakan kata harus misalnya ya. Jadi hati-hati jangan kok ini wajib, ini harus. Kan wajib sama harus hampir sama itu ya. Tapi ini sebenarnya sama-sama wajib. Cuma yang wajib itu misalnya memang persyaratan yang wajib ada, yang harus itu persyaratan lain yang diinginkan gitu ya, yang harus diadakan. Tapi sebenarnya itu dari keinginan penggunanya misalnya seperti itu. Gunakan penyorotan teks untuk mengidentifikasi bagian penting dari kebutuhan. Nah, ini bisa disorot ya, atau bisa diberi garis bawah atau diberi highlight, jadi bisa lebih terlihat. Kemudian menghindari penggunaan jargon-jargon komputer. Ya, jadi gunakan saja kalimat-kalimat yang formal, yang jelas, yang konsisten, tidak dengan jargon-jargon. Ini ada beberapa alternatif kalau menggunakan natural language ya dan seterusnya. Ini saya langsung ke standar dari penulisan kebutuhan ya. Ini ada yang dari IEEE ya. IEEE ini dia sudah ada struktur umum untuk dokumen yang harus dipakai. Yang pertama strukturnya ada pengantar, gambaran umum, persyaratan tertentu, lampiran, dan indeks. Ya, dengan struktur yang lebih detail seperti ini. Ada kata pengantar, pendahuluan, daftar kata-kata, kemudian definisi kebutuhan pengguna, arsitektur sistemnya, spesifikasi kebutuhan, model sistem, evolusi sistem, lampiran, sampai ke indeks. Nah, nanti kita ada standar untuk dokumennya ya, ini yang digunakan untuk pembelajaran RPL, sudah dirancang dan dibuat oleh tim RPL Prodi DIS 1 ya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi Anda bisa cek di Kulino ya, Anda bisa cek di Kulino, sudah saya upload, Anda bisa download. Ya, ini sambil saya jelaskan, Anda bisa sambil membaca yang sudah Anda download. Ya, ini halaman depan, ada keterangannya, ini ada SKPL XX. Ya, ini XX ini bisa diberi nomor 01 atau ini bisa menjadi nama kelompoknya ya. Ini kalau di bawah ini ada nomor dokumen. Kenapa ada nomornya? Karena ini bisa ada perubahan ya. Nanti direvisi itu bisa ada beberapa kali perubahan. Ada jumlah halaman yang Anda buat, kemudian ada tanggalnya. Ini di kotak ini seperti itu. Kemudian di sini ada judulnya, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nama perangkat lunaknya apa? Nah, kemarin Anda sudah secara individu punya ide masing-masing ya untuk nama perangkat lunak. Untuk tugas yang minggu ini, silakan nanti Anda bisa diskusi dengan teman satu kelompoknya untuk menentukan perangkat lunak apa yang akan dikerjakan bersama-sama. Jadi misalnya nanti salah satu ada yang menampilkan idenya, Anda bisa memberikan kesempatan ya untuk teman-teman ini menyampaikan ide dari perangkat lunak yang ingin dibuat. Nah, nanti
setelah semuanya teman-teman Anda ini menampilkan ide-idenya, nanti bisa didiskusikan. Jadi bisa jadi nanti ketika semuanya sudah memasukkan ide-ide masing-masing anggota ini, akan muncul ide baru yang lebih baik gitu ya. Jadi belum tentu dari 3 atau 4 orang anggota ini salah satu idenya terpakai. Ya bisa jadi salah satu terpakai, bisa jadi nanti dari 4 ide ini dijadikan satu muncul ide yang baru. Ya, jadi boleh seperti itu. Tidak harus salah satu dipakai, tapi bisa dari gabungan ya dari ide anggota-anggotanya. Ya, jadi maksud saya kemarin ada tugas mempunyai ide itu nanti Anda ketika diskusi dengan temannya itu nggak hanya nonton ya, tapi Anda juga bisa memberikan masukan ide-ide yang lain. Ya, nanti dituliskan di sini nama perangkat lunaknya, kemudian untuk siapa dibangun. Ya, nanti nama usernya siapa. Dituliskan nama usernya, kemudian dipersiapkan oleh nama anggota, kemudian diberi NIM. Ya, di sini semua nama anggota dimasukkan. Jangan sampai NIM-nya salah ya. Kalau NIM-nya salah itu jadi ada pertanyaan ini yang punya NIM ikut mengerjakan atau tidak. Masuk NIM-nya ditulis salah kok diam saja ya. Jadi jangan sampai penulisan NIM itu salah. Karena yang pertama kali dicari itu NIM-nya. Kalau NIM-nya dicari kok tidak ada, baru saya cocokkan namanya. Ini namanya siapa? Kok NIM-nya nggak ada itu ya. Nanti akan ketahuan kalau nulis NIM-nya keliru. Ya, ini halaman awal. Kemudian kalau Anda cek ke dalam itu ada daftar perubahan. Jadi apa yang sudah dituliskan di awal itu tidak menutup kemungkinan ada perubahan-perubahan ya di sepanjang perkuliahan ya, di sepanjang Anda berdiskusi dengan teman-temannya. Mungkin minggu ini ada semua sudah oke, tidak ada yang perlu direvisi. Terus minggu depan Anda melanjutkan, ternyata Anda menemukan sesuatu, Anda melakukan revisi, itu diberi keterangan di sini. Ya, revisi apa yang direvisi, dideskripsikan di sini. Nanti dituliskan halaman berapa yang direvisi, revisinya apa. Di sini juga dituliskan ya tanggalnya ya, ditulis oleh siapa, misalnya kelompok cinta damai. Ya, kemudian diperiksa oleh Bu Umi, disetujui. Ya, jadi setiap perubahan ini terdokumentasi. Kemudian ini daftar isi. Nah, kalau tadi di standar yang lain ada isinya ya, ini juga sudah ada isinya, ada pendahuluan, deskripsi dan seterusnya. Ini saya bukakan filenya saja ya, biar Anda lebih jelas melihatnya. Ya, ini ya, tadi halaman awal, daftar perubahan, kemudian ini tanggal perubahannya, kemudian daftar isi, ya. Nah, ini isinya. Jadi kalau Anda yang sudah download, mungkin bisa sambil dilihat, itu di setiap poin sudah ada keterangannya. Ya, di pendahuluan ini ada tujuan penulisan dokumen. Nah, tuliskan dengan ringkas tujuan dokumen SKPL ini dibuat dan digunakan oleh siapa. Anda menulis SKPL ini tujuannya untuk apa? Ya. Misalnya untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan pengguna dan seterusnya. Nanti silakan dideskripsikan masing-masing kelompok. Digunakan oleh siapa itu sudah jelas ya, digunakan oleh siapanya. Kemudian tuliskan dengan ringkas nama aplikasi dan deskripsinya. Ini tidak perlu banyak-banyak, nanti karena di poin yang kedua itu Anda bisa mendeskripsikan lebih detail. Ya, ini ringkasannya saja seperti apa. Definisi istilah dan singkatan di poin 1.3, ini kalau Anda ada istilah-istilah, ada singkatan, itu didefinisikan di sini. Misalnya ada SKPL. SKPL itu kepanjangannya apa? Dijelaskan ya. Kemudian ada kebutuhan. Kebutuhan bisa Anda definisikan kebutuhan itu apa. Ada istilah-istilah yang Anda gunakan di sini juga
jelaskan di bagian 1.3. Kemudian di 1.4 ini ada aturan penomoran, ya. Anda boleh digunakan aturan ini kalau memang perlu pengaturan. Misalnya ada dua macam kebutuhan, ada non-fungsional dan fungsional. Yang non-fungsional itu Anda beri penamaan misalnya N, F, ya. Kemudian strip 001, NF strip 002, itu dijelaskan. N itu apa, F itu apa, 001 itu apa, dan seterusnya. Ya, kemudian yang fungsional. Jadi dari nama itu sudah bisa kelihatan, oh ini kebutuhan yang non-fungsional, oh ini kebutuhan yang fungsional, kebutuhan yang nomor berapa gitu ya. Itu nanti terkait dengan yang lain-lainnya. Ya, bisa dituliskan aturannya di sini. Kemudian referensi jelas ya, rujukannya, panduannya Anda bisa tuliskan di sini. Kemudian dibuatkan deskripsi umum dokumen, ikhtisarnya. Jadi sistematika pembahasan SKPL ini isinya seperti apa Anda jelaskan di bagian 1.6. Ya, jadi bagian 1 itu semuanya dibuat, ya, diisi. Kalau memang tidak misalnya menggunakan penomoran, ya misalnya di sini Anda tidak menggunakan aturan penomoran, pokoknya semuanya 001, 002, ya berarti penomoran itu dikosongkan. Tidak usah dihapus ya, biarkan saja, tinggal diberi keterangan di bawahnya, tidak menggunakan aturan penomoran misalnya seperti itu. Ya, kemudian di bagian kedua ini mengenai deskripsi umum perangkat lunaknya. Ya, yang pertama ada deskripsi umum sistem. Tuliskan overview perangkat lunak dalam bentuk gambar dan narasi yang dapat memberikan gambaran tentang aplikasi dan konteksnya, yaitu hubungannya dengan dunia luar. Ya, ini bisa digambarkan mirip dengan diagram konteks atau dengan notasi. Pokoknya Anda menggambarkan ini agar mudah dimengerti. Kalau Anda mau dengan gambar, misalnya ya, gambar saja, mungkin orang juga bingung ya, tidak bisa dimengerti gambarnya. Ya, yang baik itu ada gambarnya, ada narasinya. Jadi ada gambarnya, ada teks penjelasannya. Kalau misalnya Anda bingung menggambarkannya, ya Anda jelaskan saja dengan lebih sejelas-jelasnya ya, dibuat paragraf. Ya, ini di poin kedua, ini sudah mengenai perangkat lunak yang Anda kerjakan. Ya, yang akan Anda kerjakan ini perangkat lunaknya apa dan seterusnya. Secara umum digambarkan di sini, ya aplikasinya bagaimana. Kemudian di 2.2 ini ada karakteristik pengguna, ya mungkin penggunanya tidak hanya satu, mungkin kalau Anda membuat e-learning ada siswa, ada guru, ya. Kalau Anda membuat kaitannya dengan perpustakaan, itu mungkin ada anggota perpustakaan, ada petugas perpustakaan, ada adminnya, ya, kemudian misalnya ada kepala perpustakaan. Nah, setiap pengguna ini memiliki tugas yang pastinya berbeda-beda. Karena tugasnya berbeda, maka akan diberikan hak akses yang berbeda. Antara guru dan siswa, pasti hak aksesnya berbeda ya. Guru misalnya bisa membuat soal-soal. Kalau siswa tidak bisa mengedit soal, siswa hanya bisa mengerjakan soal yang sudah disediakan. Guru misalnya bisa melihat semua data siswa. Kalau siswa hanya bisa melihat guru tertentu sesuai dengan yang mengajar gitu ya, dan seterusnya. Jadi hak akses ini silakan Anda menentukan ya bagaimana baiknya yang terkait dengan aplikasi yang Anda kerjakan. Kemudian di 2.3 ini ada batasannya ya. Misalnya harus bisa multifungsi ya, bisa di platform apa saja. Kemudian format datanya harus ini ya. Harus menggunakan file yang seperti apa, itu Anda jelaskan kalau memang ada
batasan. Misalnya untuk mengumpulkan tugas siswa ini, nanti ketika mengumpulkan tugas, filenya misalnya harus PDF. Siswa bisa masuk login itu harus menggunakan email siswa misalnya ya. Kemudian aplikasi ini hanya berjalan di Android yang Androidnya ya, dan seterusnya. Jadi bisa dijelaskan di batasan ini. Ya. Untuk 2.4 kita lewati dulu. Ini kaitannya dengan kalau kita sudah masuk di penggambaran mengenai database-nya. Ya. Nah, ini yang selanjutnya yang kita kerjakan di kebutuhannya. Ya. Sini ada kebutuhan antarmuka eksternal. Ini hanya diisi jika memerlukan fasilitas khusus ya. Anda punya fasilitas khusus yang harus disediakan, nah ini dituliskan. Kalau tidak ada fasilitas khusus ya biasa saja pakai laptop, pakai keyboard dan seterusnya ya. Ya, di sini tidak perlu dijelaskan mengenai fasilitas khususnya karena memang tidak memerlukan. Ya. Interface-nya misalnya pakai keyboard sudah cukup. Kemudian antarmuka perangkat kerasnya ini diisi juga ketika ada yang khusus ya. Kalau tidak ada yang khusus tidak perlu diisikan. Kemudian antarmuka perangkat lunak ya hanya diisi jika perangkat lunak memakai interface ya, misalnya pakai API Windows, nah bisa Anda berikan. Kemudian ini ya, jadi ini yang eksternal ini yang khusus-khusus bisa Anda berikan. Kalau yang tidak menggunakan, misalnya kemarin ada, Bu saya pakai API, ya berarti nanti dituliskan. Kalau yang tidak ya tidak perlu dituliskan ya. Yang harus dikerjakan itu di poin 3.2. Ini kaitannya dengan kebutuhan fungsional. Ya, ini Anda membuat daftar kebutuhan fungsional lengkap dengan ID-nya. Nah, ID ini tadi yang saya sampaikan terkait misalnya ada penomoran ya. Misalnya Anda pakai penomoran seperti apa, boleh ya, bebas lah kalau Anda yang paling mudah untuk Anda ingat. Ya, nanti dijelaskan di bagian aturan penomoran. Kebutuhannya apa? Dijelaskan di sini ya. Jadi semuanya di sini sudah lengkap. Itu terkait dengan fungsi-fungsi perangkat lunak yang Anda akan buat. Kemudian yang 3.2 sampai 3.23 sampai 3.3 ini tidak perlu dikerjakan dulu karena kita belum belajar ya. Nanti kita belajar dulu membuat konteks diagram, DFD dan ERD. Nanti kita baru mengerjakan yang 3.2.1 ini semuanya. Nah, yang terakhir yang Anda kerjakan untuk kebutuhan non-fungsional. Ya, uraikan dengan ringkas kebutuhan non-fungsional dalam tabel berikut. Ini sudah ada tabelnya. Anda tinggal mengisikan, isilah kolom kebutuhan dengan kalimat yang jelas dan kelak dapat dites untuk dipenuhi. Ya, jadi ini nanti bisa dites untuk setelah aplikasi itu terrealisasi ya. Fungsional maupun non-fungsional nanti bisa dites. Ini parameternya. Jadi Anda gunakan saja parameter ini. Ya. Ini parameternya sudah ada keterangannya. Misalnya di sini safety. Ini di sini not applicable ya, berarti tidak diterapkan misalnya. Safety ini keterangannya di sini ada yang menyangkut keselamatan manusia. Misalnya untuk software yang dipakai pada sistem kontrol di pabrik. Misalnya ya, karena aplikasi Anda ini tidak terkait dengan keselamatan manusia, maka di sini not applicable, tidak diterapkan. Kalau misalnya ergonomi, ini diterapkan gitu ya.
Karena ini terkait dengan, di sini bisa Anda lihat, kenyamanan bagi pengguna. Aplikasi ini harus nyaman untuk digunakan. Ya, dan seterusnya. Jadi Anda tinggal mengisikan di sini, parameternya sudah ada keterangannya di sini. Anda bisa melihat apakah itu digunakan atau tidak, tinggal diberi keterangan di sini. Ini misalnya Anda bisa menambahkan yang lain, bahasa komunikasi. Bahasanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian setiap layar ada logo Udinus-nya, misalnya ya. Anda misalnya membuat aplikasi, di menu itu ada logo Udinus-nya di sisi kanan atas atau kiri atas ya, atau di sisi kanan bawah atau kiri bawah. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Jadi tidak terkait dengan fungsi-fungsinya, tapi ini dibutuhkan untuk ada, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang Anda kerjakan itu di kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ini sama seperti tadi di 3.1 dan 3.2 dan 3.5 ya. 3.4. Ya, jadi di 3.2 dan 3.4. Sama, hanya saja ini Anda ringkas. Ya. Sampai di kebutuhan ini saja dulu. Ringkasan sementara ya. Nanti karena ini kan kebutuhan itu ada hubungannya dengan yang lainnya juga nantinya. Ringkasan semua kebutuhan ini mencerminkan semua hal yang harus dipenuhi dan nantinya akan menjadi arahan untuk tahapan testing. Karena pada dasarnya semua kebutuhan harus dapat dites supaya dapat dibuktikan bahwa sudah terpenuhi. Ya. Nanti dimasukkan di sini. Ya, dari yang tadi 3.2 dan 3.4 diringkas dimasukkan ke 3.7. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk yang awal tadi, Bu, kalau yang covernya yang atas kan SKPL strip nama kelompok ya, Bu? Iya. Nah, terus kalau yang nomor dokumen sama revisi itu isinya apa, Bu, nanti, Bu? Itu misalnya yang pertama, ini kan dokumen pertama yang Anda kumpulkan, itu dokumen pertama. Kemudian ada dokumen kedua setelah, ini kan nanti berlanjut terus ya, ini yang pertama kebutuhan dulu. Nanti setelah kebutuhan-kebutuhan ini, kita masuk di membuat konteks diagramnya. Ya. Nah, itu nanti akan berlanjut. Jadi, dokumen ini yang nanti akan dipakai lagi. Jadi tinggal nanti diedit gitu ya. Diedit apa yang ditambahkan, yang lain masih sama. Nah, kadang ketika Anda sudah mulai membuat diagramnya, ya, sudah mulai membuat diagramnya, ada perubahan di sini. Ada revisi. Oh, ternyata kebutuhan yang ini masih kurang, ditambah lagi gitu ya. Itu boleh ditambahkan di sini. Revisi ke berapa? Misalnya revisi ke 2. Ya. Tanggal revisinya tanggal berapa? Misalnya revisinya ada penambahan, halamannya jadi nambah banyak. Ya, bisa tambahkan. Kemudian di sini ada tadi halamannya ya. Jadi halaman keberapa yang direvisi? Di sini ya. Jadi di perubahan ini revisi yang dideskripsikan, yang direvisi apa, hasil revisinya apa, itu ada di halaman berapa. Itu untuk perubahannya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau di daftar perubahan itu perubahan dari SKPL ini atau sama perubahan ide-ide yang kemarin yang tugas individu terus didiskusikan itu, Bu? Sama itu juga? Enggak, untuk perubahan ini perubahan yang dari awal pertama dikumpulkan, kemudian ketika dikumpulkan lagi untuk selanjutnya, misalnya ada perubahan,
itu dirubah. Kalau tidak ada perubahan untuk yang pertama, misalnya ini dikumpulkan untuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan tadi yang lain-lain deskripsinya itu ya, tidak ada perubahan di tahap yang pertama, ya di sini berarti tidak ada daftar perubahan. Tapi kalau misalnya Anda ketika mulai menggambarkan konteks diagramnya gitu ya, mulai menggambarkan sistem ini secara keseluruhan, kemudian Anda melihat, oh ini berarti deskripsinya ada yang kurang, misalnya begitu. Terus, oh setelah saya gambarkan DFD-nya sampai level 3 misalnya, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang belum ditampilkan, misalnya begitu. Nah, berarti kan ditambahi itu, ya ditambahi, berarti di sini daftar perubahannya muncul, ada perubahan. Jadi perubahan ini mulai dari pertama dokumen yang dikumpulkan. Oh iya Bu. Ya, Terus sama satu lagi Bu, kalau yang software proses kan ada kekurangan, ada kelebihan ya Bu. Kayak misal waterfall sama evolutionary kan lebih lama. Nah itu kalau lebih lama itu apakah masuk ke non fungsional Bu? Kalau masalah waktunya. Itu kan di ininya ya, di pemilihan apa namanya, pemilihan modelnya ya. Iya Bu. Nah, jadi kalau Anda memilih model itu tidak masuk di non fungsionalnya ya. Jadi lama ini terkait dengan sistemnya. Misalnya ketika menyimpan itu waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan ini lama. Itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang kelebihan dan kekurangan model software prosesnya. Kalau model software proses itu kan kita menentukan mana yang paling bagus untuk kita gunakan ya. Model proses ini kan untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan proses yang terjadi di dalamnya. Misalnya ketika di aktivitas spesifikasi ya Anda berkomunikasi, itu kan di model itu menggambarkan atau menunjukkan apa saja yang terjadi. Kemudian hasilnya apa saja di aktivitas itu. Jadi belum masuk ke apa namanya sistem ini gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi model itu untuk merepresentasikan apa yang akan Anda buat gitu. Tapi kebutuhan ini di awal sudah ditentukan, misalnya dari tadi ya keergonomisannya, kenyamanannya. Ini nyaman bisa diterima ya oleh si usernya. Jadi mungkin dari sisi beberapa tampilan itu dibuat senyata mungkin seperti pekerjaan yang biasa dikerjakan ketika sebelum ke sistem misalnya begitu. Jadi lamanya ini bukan lama di proses model itu ya, tapi di sistemnya. Baik Bu, terima kasih sudah paham Bu. Ya, sama-sama Mas Yoga. Ada yang lain? Jadi kalau ada perubahan tidak perlu tidak perlu khawatir. Wah nanti kalau dirubah prosesnya jadi lebih lama misalnya begitu. Tidak apa-apa lama, tapi itu nanti Anda sudah semakin pasti ya, nggak nanti berubahnya setelah mulai menulis coding, sudah mulai konstruksi aplikasinya atau perangkat lunaknya sudah mulai dikonstruksi, di situ malah banyak perubahan. Jadi ketika mulai mengkonstruksikan itu sudah tinggal jalan gitu ya, kalaupun ada perubahan tidak terlalu banyak. Ya, jadi jangan khawatir dengan perubahan ya, karena perubahan itu pasti untuk yang lebih baik. Dituliskan saja, enggak apa-apa. Tidak mengurangi nilai ya. Nanti Anda khawatir, wah nanti kalau ada perubahan nanti nilainya kurang. Enggak apa-apa. Jadi kalau ditemukan memang harus dirubah, ya silakan dirubah. Oke? Jelas? Sepertinya sudah jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas. Baik. Bu. Iya, silakan. Saya izin bertanya tapi di luar tugas, Pak.
Ya, silakan Mas Naufal. Kita kan udah ada pembahasan materi perangkat lunak dan RPL, lalu software process model and activity, agile method, system modeling, terus requirement and validation. Nah, kita untuk UTS kira-kira sampai pokok pembahasan mana ya, Bu? Bab mana, Bu? Nanti UTS-nya sampai di sini, di apa namanya, DFD ya, di struktural, di apa itu, perancangan desainnya yang menggunakan konteks diagram, DFD dan ERD. Jadi nanti UTS sampai di ERD. UTS sampai ini selesai. Jadi SKPL ini kita selesaikan sampai UTS. Nanti setelah UTS kita masuk ke yang object oriented. Ya, jadi nanti setelah UTS kita mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita bikin yang UML. Nah, ini kan kita masih baru di kebutuhan. Ya, kebutuhan ini nanti Anda selesaikan bersama kelompoknya. Nanti setelah itu kita belajar membuat konteks diagram, DFD sampai ke ERD. Itu sampai UTS. Jadi nanti UTS-nya sampai situ. Bumi? Ya? Kita kan untuk RPL ini UTS-nya teori ya, Bu? Ya, teori. Nah, kita apakah seluruh teorinya ada di dalam PowerPoint yang telah di-share Bumi atau gimana? Sebagian besar ada di dalamnya kan, Bu, materinya? Ya, kalau teori itu materinya ada semua. Tapi ini masih belum, sepertinya nanti teorinya bareng-bareng ya. Jadi kalau yang semester kemarin itu kan Anda ujian teori berdasarkan jadwal kuliah ya. Kalau kuliahnya hari Senin jam 12:30 siang, ya ujiannya itu. Tapi kemungkinan untuk mulai semester ini, kemarin sudah ada info ujiannya itu bareng-bareng, seperti waktu kuliah luring ya, seperti waktu kita offline. Jadi misalnya RPL, semua mata kuliah RPL hari ini ujian ya ujian semua. Jadi saya masih belum bisa memastikan untuk bentuk soalnya seperti apa. Tapi kalau yang sudah dulu-dulu ya, yang kelas saya itu biasanya ya teorinya ada seperti ini, tapi nanti Anda praktek membuat itu. Misalnya konteks diagram, DFD, itu ujiannya bukan teori yang konteks diagram itu apa, kemudian DFD itu apa, bedanya apa, dan seterusnya, itu tidak langsung gambarkan gitu ya. Kalau itu gambar, ya langsung Anda diminta menggambarkan. Nah, nanti seperti apa bentuk soalnya, ini kan masih itu ya bersama teman-teman pengampu RPL ini nanti didiskusikan untuk bentuk soalnya. Kalau biasanya RPL itu UTS-nya berapa nomor ya, Bu? Biasanya? Itu juga kalau dulu ini kebijakan masing-masing dosen ya, berbeda-beda. Ada yang pilihan ganda dan isai, ada yang hanya isai, ada yang bentuknya kuis, ada yang bentuknya assignment. Jadi tergantung masing-masing dosen nyamannya pakai yang mana dan berapa soalnya. Karena kan semua pasti punya pertimbangan. Oh, ini soalnya lumayan berat. Ini dikerjakan kira-kira 10-15 menit. Maka dengan waktu 1 jam itu kira-kira berapa soal yang diberikan gitu ya. Jadi itu diukur ya. Atau memang sengaja ini soal ini nggak bakal selesai walaupun waktunya 2 jam itu. Karena ini memang harus dikerjakan dengan waktu yang lama misalnya seperti itu. Jadi itu sudah masing-masing dosen. Tapi kalau waktu pengerjaan itu per SKS minimal 30 menit kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita 3 SKS berarti ujiannya paling tidak 90 menit. Tapi nanti kembali ke masing-masing dosennya ya. Mungkin diberikan waktu 60 menit karena sudah dilihat oh ini gampang, selesailah 60 menit gitu ya. Jadi untuk waktu dan jumlah soal serta bentuknya itu kembali ke masing-masing dosen. Tapi intinya di dalamnya itu materinya sama.
Ya, setiap dosen kan punya gaya bahasa sendiri-sendiri ya dalam membuat soal. Ada yang isinya jelaskan, jelaskan, jelaskan. Nah, ada yang isinya gambarkan, 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 dan seterusnya. Jadi belum tahu untuk jumlah soal dan tipe pertanyaannya seperti apa. Itu kira-kira Mas Naufal. Oke, terima kasih Bumi. Sama-sama. Baik, untuk tugas tidak ada pertanyaan ya, Anda sudah jelas ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk materi dan SKPL-nya sudah ada di assignment-nya, nanti bisa Anda download. Beberapa materi tidak saya jelaskan di sini ya. Tenggorokan saya sudah rodok sakit ya. Jadi itu saja dulu, nanti untuk yang lain-lain bisa Anda baca-baca, bisa dipelajari. Intinya untuk SKPL ini tugasnya sudah tadi saya jelaskan, teorinya juga sudah ada di PPT. Ya, atau Anda kalau pengen tahu lebih lengkap ya cari apa namanya untuk file e-booknya ya, e-booknya Roger S. Pressman dan Summerfield. Sepertinya saya ada tapi ini karena baru ganti laptop ya, saya belum pindahin semua. Nanti kalau sudah ada, sudah ketemu, saya bagikan di ini ya, di Kulino. Begitu, ada pertanyaan? Sudah cukup? Ini juga sudah pada absen ya. Sudah absen, sudah jelas tugasnya. Mungkin nanti Anda bisa langsung berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya untuk menentukan mana yang akan dikerjakan. Ya, terus tadi ada yang masuk pakai email di luar Udinus ya. Mungkin nanti untuk selanjutnya silakan Anda gunakan emailnya Udinus ya. Jadi saya tidak merasa terganggu masih menjelaskan tiba-tiba ada yang menunggu untuk diizinkan masuk. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf, itu banyak teori yang tidak saya jelaskan, tapi saya rasa dari bahasanya sudah jelas, karena sudah dirinci ya, semuanya sudah dirinci. Anda saya rasa bisa memahaminya dengan baik. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung ya. Semoga kita nanti bertemu lagi minggu depan untuk pengganti kuliah yang pertama. Nanti bisa voting di grup ya. Nanti saya berikan untuk jam-jam saya kosongnya. Nanti Anda bisa pilih. Sudah pasti tidak bisa semuanya terakomodasi ya. Pasti ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak bisa, tidak masalah. Nanti Anda tetap absen di Kulino. Ya, tidak mengurangi nilai ya. Karena memang pengganti tidak bisa semuanya bisa mengikuti. Ya, nanti saya berikan jamnya. Silakan pilih nanti yang terbanyak yang kita gunakan ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.